Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dumateng Ustadz Samsul sekeluarga, semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat serta keberkahan yang luas dari Allah ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang 10 pintu yang dijadikan oleh syaitan untuk merusak manusia dari dalam diri manusia. 10 pintu yang dijadikan oleh syaitan untuk merusak manusia dari dalam diri manusia. Artinya apa? Artinya di dalam diri kita itu ada 10 peluang. Di dalam diri kita itu ada 10 peluang. Ada 10 potensi untuk tergelincir di dalam dosa. Nih. Nah, pembahasan materi ini adalah bagian dari konsekuensi. Saya ulangi, pembahasan materi ini itu adalah sebagai konsekuensi dari bacaan ta'awud yang tiap hari kita baca. Nah. Jadi kita setiap hari itu kan baca ta'awud. Gimana? Di mana di dalam ta'awud itu kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Nah, timbul pertanyaan, apa kalau kita sudah baca ta'awud selesai urusan setan menjauh dari kita? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Kita harus tahu. Harus tahu tentang talbis. Dan di situ kita memohon kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan. Lah godaan setan ini apa? Itu yang disebut dengan talbis. Apa itu talbis? Talbis itu perangkap. Ada kitab khusus yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi.
Ada kitab khusus yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi tentang talbisul iblis, perangkap iblis. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ketika kita membahas tema ini, ketika kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan, ini kita mempelajari dulu tentang peringatan dari Allah Ta'ala tentang posisinya setan ini kayak apa. Statusnya setan yang Allah kabarkan kepada kita. Kenapa kita dianjurkan dan diwajibkan untuk berlindung kepada Allah dari gangguan setan ini. Maka di sini kita perlu mengkaji terlebih dahulu statusnya setan itu kayak apa dalam pandangan Allah dalam kehidupan manusia ini. Yang pertama, dalil yang pertama kita simak di dalam surat Fatir. Di dalam surat Fatir, ya, surat 35. Surat 35 ayat 6. Surat 35 ayat 6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Iya. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nih. Di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita. Apa kabar dari Allah? Allah mengatakan innasyaiton lakum aduwwun. Ya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Nah, jadi sekarang ibu, bapak-bapak sing selama ini rumangsa gak duwe musuh, sadarlah. Sadarlah. Ilingo nek sampeyan niku. Nah, selama ini kan gak ada musuh duwe musuh. Selama ini aku lho gak tahu musuhi wong. Wong sing gak duwe sampean setan ini musuhi. Makanya kenapa kita merasa aman santai-santai saja? Ini hilang keyakinan, ini hilang gitu loh. Makanya orang yang ceroboh itu, masya Allah, na'udzubillah. Jenengan baca kisahnya Imam Ahmad menjelang kematian. Imam Ahmad menjelang kematian. Jadi beliau ditimpa sakit berat, Pak. Ini disebutakan wonten ini kitab Situ Duror. Diceritakan oleh putranya, oleh putra Imam Ahmad. Diceritakan oleh Imam Ahmad, oleh putranya ini. Jadi ketika Imam Ahmad menjelang kematian, beliau itu ditimpa sakit berat, sampai kadang sadar, kadang boten, kadang sadar, kadang boten. Nah, ketika beliau sadar,
itu bunyi bicara tidak belum begitu. Nalikane sadar, ngoten iki pingsan lagi, saking beratnya sakit. Begitu siuman lagi, ngomong gitu lagi, tidak belum. Lah putranya ini gue heran. Putranya heran, kenapa ayahku kok bilang begini? Kok nggak berzikir kepada Allah? Akhirnya anaknya bertekad, nanti kalau pas siuman tak tanya kenapa kok bilang begitu. Ya, ini kalau kita yang nunggu wong loro kira-kira piye? Kalau ada orang sakit kok kadang semaput, eling bunyi begitu. Kita bilang apa? Wis gak sadar. Gitu? Wis sudah mengigau bacanya. Nah, begitu beliau siuman ditanya oleh putrinya, "Wahai ayah, kenapa ayah bicara belum tidak? Bukankah mestinya harus banyak berzikir ketika sakit?" Nah, baru Imam Ahmad menceritakan, "Nak, apakah kamu melihat apa yang aku lihat? Aku melihat syaitan itu duduk di ujung kakiku sana dan berkata kepadaku, Ahmad, engkau sudah bebas dariku. Maka aku katakan, belum tidak. Kenapa? Setanku gak akan melepaskan kita sampai roh kita itu keluar dari jasad. Perhatikan, setan itu gak akan melepaskan kita sampai roh kita itu keluar dari jasad. Artinya apa? Sangat serius kita ingin tersesat, itu sangat kuat. Gitu. Makanya kenapa ulama-ulama itu sangat hati-hati, Pak. Termasuk nggak berani meremehkan satu pun dosa. Kita kan kulino, walau menurut kau oleh. Pernah dengar kalimat ini? Sering, soalnya sih ngomong dewe. Pun jangan dibiasakan. Kenapa, Pak? Setiap satu kesalahan itu pasti gandeng kesalahan yang lain. Nggih, cari wong Jawa bandang. Iya, coba saya lihat bisa nggak maksiat itu berdiri sendiri? Coba saya teliti yang betul. Ketika orang mengatakan monsok nutok dipersoalkan, nggak usah terlalu kencang-kencang, nggak usah kaku-kaku. Bahasa yang kita pakai selalu begitu. Ya, padahal dosa-dosa besar terjadi itu karena dosa-dosa kecil dibiarkan. Zina terjadi itu karena apa? Perselingkuhan terjadi karena apa? Ayo, sebabnya apa? Kerlingan mata. Asalnya kan tukang pengelirian. Mari ngelirik dikene sing wedok, ngomong delok tok gak oleh, ngono asale. Loh, betul apa enggak? Keinginan muncul tuh enggak begitu saja, Pak. Ada sebab. Maka jangan remehkan. Syariat itu jangan diakal-akali lah makanya. Allah menurunkan syariat itu dengan ilmunya. Ya, dengan ilmunya. Makanya kenapa kita kalau ada genteng bocor walaupun tetesannya jarang-jarang, kita merasa anteng kenapa bukan? Enggak anteng kenapa? Netes saya udah gebrocok kok bingung sampean. Yang Anda bayangkan apa ketika lihat tetesan air itu? Coba, yang dibayangin apa? Kehancurannya. Betul apa enggak? Seperti itu dosa itu. Dosa-dosa besar itu terjadi karena dimulai dari dosa-dosa, termasuk penyembahan berhala. Itu dimulainya dari mana? Dari hal-hal yang enggak disangka-sangka, Pak. Kalau jenengan baca kitab Fathul Majid itu disebutkan asbabun nuzul. Sebab-sebab terjadinya penyembahan berhala awal. Itu kan karena pemujaan, kecintaan, sanjungan kepada orang-orang soleh yang berlebihan. Asalnya itu beriku. Mencintai orang soleh ini wajib. Tapi kalau sudah melebihi batas, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Mencintai ustadz, mencintai kuyai, guru wajib. Jangan kan guru yang sepuh, guru TPQ saja harus
Wajib dimuliakan, wajib dihormati, tapi tidak boleh berlebihan. Saya dipahami ini. Karena nggak bisa Pak itu lepas itu. Nah, ini baca di dalam kitab kitab Fathul Majid itu ada nanti sebab-sebab diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Jadi munculnya kesyirikan itu diawali Nabi siapa? Nabi Nuh. Awalnya di nama Nabi Nuh. Jadi yang disembah-sembah nih Pak, itu patung orang-orang soleh di zamannya. Orang-orang soleh di zamannya. Nah, terus menerus akhirnya berkembang tak karu-karuan. Nah, demikian pula terhadap gangguan-gangguan syaitan. Bon, ini di surat 35 ayat berapa tadi? Nah, jadi yang pertama Allah kabarkan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Pesan yang kedua, kata Allah, fattakhidhuhu aduwan. Karena setan itu musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh. Jadikan setan itu musuh. Nanti ada pembahasan jihad melawan setan, itu ada nanti pembahasan. Yang jelas tidak seperti di TV Wanda gitu. Tuber-uber lepono botol betul-betul. Ya, sengsara gitu. Kan ada itu ya. Nah, pemburu hantu itu. Kemudian yang ketiga Allah mengabarkan apa? Di ayat ini tentang programnya setan. Targetnya setan. Apa itu? Innama yada'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya ya setan itu mengajak kelompoknya. Setan itu mengajak golongannya supaya menjadi penghuni-penghuni neraka. Nanti ada kelompok-kelompok dari kalangan manusia itu yang menjadi tim suksesnya setan. Nanti bukan pilkada saja, butuh nama tim sukses. Nanti ada sifat-sifat syaitoniyah itu. Disebutkan di dalam kitab Minhajul Qasidin oleh Imam Ibnu Qudamah. Ya. Kitab Minhajul Qasidin oleh Imam Ibnu Qudamah. Beliau menjelaskan dosa itu ada 4 tahap. Kata Imam Ibnu Qudamah, dosa itu ada 4 tahap. Yang pertama dzanbun mulkiyah, dosa kekuasaan. Dzanbun mulkiyah, dosa kekuasaan. Di mana nanti ada beberapa manusia sing rumangsa duwe kekuasaan, sing rumangsa duwe kekuatan, yang merasa punya kebijakan. Itu. Karena rumangsa punya kekuasaan milik dia, kekuasaan milik dia, kekuatan milik dia, orang di bawah itu semuanya taat kepadanya dan harus patuh kepadanya, muncul sifat-sifat rububiyah, ketuhanan. Maka manusia tidak pantas menyandang gelar seperti ini. Munculnya sifat apa? Sifat sewenang. Tuh, gawe aturan sakarepe. Kenapa? Karena rumangsa tuh sifat-sifat Fir'aun metu. Gawe aturan sak kawar PDW mbok sing ngistarku marat-marit ora orang ngerti. Pokok ini aturan yang saya pakai. Nah, itu zamane Fir'aun terjadi. Zamane Fir'aun terjadi. Di negara lain juga ada itu, di negara Konoha kalau nggak salah itu. Kabarnya gitu. Astagfirullah. Gunung iki terus ana negara Konoha iki melok presiden sapa? Ya Allah, aturanmu marat-marit. Sampun, itu yang pertama. Manusia nggak punya sifat seperti ini. Makanya ketika itu disandang manusia akan terjadi kerusakan yang besar.
Itu yang pertama. Yang kedua, tahap dosa yang kedua kata Imam Ibnu Qudamah, ya, muncul dzanbun syaitoniyah, dosa-dosa syaitoniyah. Apa maksudnya? Nanti ada sekelompok manusia yang punya sifat di mana sifat itu adalah sifatnya setan. Nauzubillah. Makanya kita nggak boleh punya sifat itu. Lo ada atau manusia itu punya sifat setan? Banyak. Maka di sini kita perlu mengkaji sifat-sifatnya setan. Apa sifat-sifatnya setan itu? Setan itu sombong. Itu sifat dasarnya sombong. Yang kedua dendam. Jadi nek kula mbek semen itu penyakit sombong, punya penyakit dendam berarti ketularan. Karena dari situ cikal bakalnya dosa itu dari situ. Cikal bakalnya dosa itu dari situ. Kemudian apalagi sifat-sifat setan. Setan itu selalu mengajak yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Nah, sekarang ada nggak kelompok itu? Nanti ada Pak, kelompoknya orang-orang munafik itu. Persis itu nanti. Pelak itu nanti. Sifatnya siapa? Munafik. Jadi sifat setan ini apa? Apa tadi? Mengajak yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Itu penggawaan setan. Dan itu sifatnya. Jadi kalau ngelihat orang lurus itu benci dia. Nah, kadang-kadang kita ini ada yang begitu ini. Dia ngelakoni bener nih malah benci. Begitu ngeliat orang salah seneng dia. Coba, kalau orang mukmin kan nggak bener begitu. Ya, nanti ada Pak itu sifat-sifat munafik, sifat-sifat orang pelak itu nanti, pelak. Seperti yang digambarkan oleh Allah wonten dene surat apa ini? Surat Al-Baqarah ayat 169. Al-Baqarah ayat 169 penjelas ayat 168 penjelasannya. Kita lihat surat Al-Baqarah 169 sifat-sifat syaitoniyah. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Iya. Al-Baqarah 169. Monggo. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Masya Allah. Apa kata Allah? Setan itu menyuruhmu untuk berbuat jahat. Setan itu menyuruhmu untuk berbuat keji dan berkata terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Pun kita simak sekarang, adakah kelompok manusia yang punya sifat seperti ini? Sekarang kita lihat surat At-Taubah, siapa dia? Nah inilah tim sukses. Tim suksesnya siapa? Setan. Surat At-Taubah ayat 67. At-Taubah ayat 67. Simak baik-baik. Para dai-dai ini kena nih gini. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan,
satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Ya Allah. Dan mereka menggenggamkan tangannya, yaitu kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Nah, di sini saja sudah ada berapa sifatnya orang munafik tadi. 1, mengajak mungkar. 2, mencegah yang ma'ruf. 3, kikir. 4, banyak lalai kepada Allah. Ada 4 di sini. Nanti ditambah hadis ada 3, berarti 7. Selama ini yang kita tahu sifat munafik berapa? Telu menan. Sing 17 ora roh. Ya, iya ada sekitar 30 sifat munafik dalam Quran dan dalam hadis itu. Yang kita tahu 3, berarti yang nggak tahu enake gak ngaji niku teng mriku. Akeh sing mboten. Lah nek gak ngerti terus duwe penyakit apa ya roh. Lho kados mekaten iki. Ada nggak kaum muslimin yang mencegah kemakrufan? Ana wong lakoni apik dicegah niku ana apa ora? Ya ikutin sukses, gak usah ngomong rame-rame. Ada nggak yang mengajak mungkar? Ngajak maksiat, ngajak undang-undang untuk mendatangi acara-acara yang maksiat. Gak karu-karuan pun. Maka nauzubillah. Lho ngeten niku terus maca ta'awud ngono to. Asing keruweketen kula niki ya Allah, ya ki ya apa le ngandani. Acara walimahan dicampur elektunan. Niku mantep niku, Pak. Di mukadimah kare MC-nya. Kita bersyukur kepada Allah atas pernikahan. Oleh karena itu untuk menyambut kegembiraan dan rasa syukur kepada Tuhan, kita hibur sudah hancur-hancuran ini. Wes gak usah dibayang Pak. Kan terjadi tak itu? Terjadi dan kita memaklumkan dan menikmati. Awas hati-hati. Lha ngaji-ngaji ngeten iki ketok alime kalau Mas. Nek pedhok badhe wanita nu sampean mentolong dugi ya nauzubillah. Makanya saya jarang datang kalau gitu. Nanti setelah acara selesai baru datang. Kenapa? Awak dhewe niku dosane wis akeh, Pak. Bukan sok suci mboten, dosane wis akeh. Tambah iman itu. Ada lagi yang datang ikut ke panggung takmir masjid padahal. Loh saya itu demi Allah ini saya katakan. Takmir masjid. Loh ngerti. Dek ngetokno sedekah jariyah barang. Wis dosane gak karu-karuan. Yang punya rumah nanggung dosane wong sakmene kae. Setiap orang melakukan dosa dia tanggung karena dia yang mendatangkan. Penyebab itu tanggung jawab. Makanya jangan sampai jenengan gelem dadekno panitia sing gak bener. Kudu wani ngomong tidak. Wong mereka nolak ngaji lo gak tahu sungkan. Betul apa enggak? Pak do kajian ngapunten ya sik rewepet. Iku lo gak tahu sungkan. Lo kita nolak batil kok sungkan dari mana? Gak enak hati. Nah gak enak apa ngedepoknin rokok kok jelas kok sih. Sekarang pertanyaannya itu maksiat apa bukan, itu aja dulu. Kalau ya tolak sudah. Dengan segala macam cara. Enggak gane yo sampe wara ono acara lah kene to. Acara apa ngising lah ya acara. Lagi to. Kelonten acara barengan, Pak. Ditakon sing wedok acara apa? Ngising. Yang penting selamat dari maksiat itu gitu loh, Pak. Maksiat. Nah wanita dikerubuti sekian banyak, belum lagi auratnya dibuka, terus kita menikmati. Ngapunten ya, kita itu menghancurkan harga diri wanita itu. Sampeyan sadar gak sadar, sampeyan akoni gak sakoni ngono. Di mana penghormatan jenengan dengan derajat wanita?
Kalau jenengan mengatakan itu tergantung hatinya. Ilmu ini kucing kuwi. Aja digawe. Jenengan kalau mungkin gak terima mau debat. Waduh ndak Pak mboten. Ya. Ayo sampean alasan apa coba katanya. Sing tergantung atine Ustaz, atine dzikir. Ilmune kucing. Nah saiki jenengan iku normal apa gak mek ngono tok ae. Ndak usah beralasan aneh-aneh sudah. Itu maksiat karena Allah mengatakan itu wanita itu dimuliakan. Quran itu memuliakan, terus kita injak-injak harga dirinya. Sampe kayak duit 5.000 supaya nerima duit kayak ngene iku terhina dia. Terhina. Jenengan lihat penghinaan yang kita lakukan itu. Bagaimana kalau putri kita diperlakukan seperti itu? Dan dia seorang muslim? Iya, muslim. Di mana penghormatan jenengan sebagai seorang muslim kepada muslim yang lain? Saged dipahami Pak niki? Mbok bae dirayu-rayu, enggak aku tak mulai tak joget ambek bojoku ae ngono. Benar itu. Sampeyan semangat. Ya. Aku tak ning omah ning bojoku, gandeng bojoku jalan-jalan mbek istriku kan enak. Pun dipiringaken Pak. Karena ini kita temukan dan kita dapatkan banyak gitu loh di kalangan masyarakat kita seperti itu. Ini maksiat gitu loh. Karena maksiat dimaklumi, anak berbuat buruk dibicarakan, dirasa entek ngamek kurang golek. Itu fakta yang ada di lapangan. Orang menjaga auratnya dirasakan, orang menjaga kehormatannya dirasakan. Sing ngeler kaya ngono maksiat jenengan biarkan. Di mana iman panjenengan dengan saya ini? Saya bilang begini, bukan saya kok kapiin mboten, dosa kita sudah sangat banyak itu loh. Ya, dan ketika kita berani melangkah dalam satu kemaksiatan, itu sudah menandakan kita tuh nggak takut dengan siksa. Benar tak nggak takut dengan siksa ini? Bukankah dosa itu ada siksa, disiapkan oleh, dan kita berani melakukan itu. Sakit dipahami gimana? Nah, yuk kita jaga, dosa kita sudah terlalu banyak masalah. Dosa kita sudah terlalu banyak. Bun nggih? Nah, di surat Al-Baqarah ayat 16 berapa tadi? Al-Baqarah 16. Nah, digandengkan dengan At-Taubah ayat niku plek. Terus setan, sifat setan yang berikutnya dibuka surat Al-A'raf. Apa? Setan itu selalu menghalangi manusia dari jalan yang benar. Setiap jalan menuju ketaatan itu akan dihalang-halangi oleh setan. Setiap jalan mengikuti petunjuk Al-Quran dihalang-halangi oleh syaitan. Ya, kita lihat dalam surat Al-A'raf surat 7 ya, ayat 16 sampai ayat 17. Ayat 16 sampai ayat 17. Nggih, surat 7 ayat 16 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima awaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Masya Allah. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itu sumpahnya iblis kepada Allah. Dalam konteks bahasa Arab, Pak, setiap programnya setan itu diikuti dengan dua
hal dalam kalimat itu. Jenengan simak itu. Ayat 16. Ayat 16. Di situ disebutkan oleh syaitan, fabima aghwaitani la aq'udanna. Perhatikan kalimatnya. La aq'udanna. Lam awal, lam pertama, la aq'udanna. Itu namanya lam qasam. Lam sing duduhne niku bentuk sumpah. Ngaten. Kalimat yang menunjukkan kata nek kata niku sumpah berarti serius napa mboten serius? Sangat serius. La'ak sungguh. Di belakangnya ada nun sidah. Jadi dengan tita ini dua niki. Lam qasam nun sidah. Nun sidah niku disebut nun taukid. Napa nun taukid? Nun yang menunjukkan penguatan. La aq'udanna. Sungguh bener-bener, gitu maknanya. Jadi sangat kuat dan sangat serius. Gak main-main gitu. Ini kalimat yang menunjukkan bahwa setan itu betul-betul ingin kita itu tersesat. Gak main-main keinginannya. Nah sementara kita kalau ngaji durung serius. Musuh bang serius pria dia tinju ngaten. Kalau perang itu gimana? Santai-santai sama musuh serius gimana, Mbak? Kalah. Makanya ini ngaji sing serius, levelnya ditingkatkan. Masa kalau wong dodol seblak. Terseblak level pinten. Ya, levelnya ditingkatkan gajen. Bukan cuma hadir, bukan cuma catat, rasakan kalimat-kalimat itu. Pun disimak niku. Lah di ayat 17 itu menunjukkan setiap arah dikepung oleh setan. Dikepung oleh setan. Ya, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Makanya wonten dzikir pagi petang ada pertanyaan di sini. Loh, yang dari atas kok enggak Ustaz? Nanti dijelaskan dalam hadis. Makanya doa dzikir pagi petang gimana? Ayo. Masih ingat? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni. Semua arah. Dari atas, dari bawah, dari kenapa setan tuh bisa masuk di sela-sela itu semua. Makanya doa itu diseriusi. Pun ya. Nah, kita lihat di ayat ini setan sangat serius kekeh berjuang untuk manusia supaya ajak sampai manusia itu berada di atas kebenaran. Dan ternyata dari golongan manusia juga ada seperti itu. Dari golongan manusia juga ada yang jadi sangat serius menghalangi manusia. Ojo sampai melu ilmu yang seperti ini. Dibuka surat At-Taubah. Ya, dibuka surat At-Taubah, kelompok manusia yang betul-betul serius. Maaf, surat An-Nisa, Pak. Surat An-Nisa, maaf. Ya, surat An-Nisa ayat 61. Ayat 61. Sampun kepanggih. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasul wa ilar rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Iya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras dari Masya Allah.
Lagi tambahan lagi sifat munafik. Apa sifat munafik? Menghalang-halangi manusia dari serius kepada Al-Quran dan serius kepada sunnah. Munafik gak terima. Ini lihat. Kamu akan melihat orang-orang munafik itu yasudduna angka sududa. Menghalang-halangimu dengan cara yang sangat keras. Ojo sampai itu mengikuti Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Dan jangan sampai engkau mengikuti sunnah dengan. Programnya siapa itu? Programnya siapa? Mulai kurang ngopi. Ayo programnya itu nih. Programnya setan. Ayo ayatnya wasinten. Orang munafik. Makanya ini dosa syaitonnya. Pun itu tahap yang kedua, kita lanjutkan tahap yang ketiga. Jadi dosa, kembali kepada tahapan dosa tadi ada berapa? Ada 4. 1 dosa mulkiyah. 2 dosa syaitoniyah. Yang ketiga dosa danbun sabu'iyah. Danbun sabu'iyah. Dosa kebuasan. Dosa apa? Di mana ada manusia memiliki sifat-sifat binatang buas. Ada sekelompok manusia, segolongan manusia yang memiliki sifat-sifat binatang. Jadi jangan sampai kita punya sifat itu. Nah, sifat binatang buas niku sifatnya pripun? Ayo, gimana sifatnya? Menyakiti yang lain, memangsa yang lemah, rakus, tidak mau mengalah, dolim. Itu sifat-sifat binatang. Buat pertanyaannya, ada nggak manusia seperti itu? Nah, Indonesia ini kan gara-gara rusak nih kan sudah dipenuhi orang-orang seperti ini. Tidak pernah puas dengan apa yang didapat. Penyakitnya ini Pak, tidak puas dengan apa yang diperoleh. Dipenuhi dengan orang-orang yang tamak, dipenuhi dengan orang-orang yang serakah. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Ya, diberikan taufik dan hidayah. Pun nanti ada pembahasan tersendiri bab itu. Yang terakhir, nah cuma saja kalau manusia dengan binatang ini Pak, nek podo buase. Nek podo serakah itu mending binatang yang serakah. Mudorotnya kecil, bahayanya lebih kecil daripada manusia. Ngaten. Harimau ngejar kijang, kena dimakan, kenyang, selesai dia. Ada kijang lagi dibiarin. Kesarak soalnya. Kenapa dia nggak berburu? Karena dia nggak punya freezer. Jadi nggak ada tempat untuk penyimpanan. Karena nggak punya freezer Pak. Lah menungso niki, sampeyan ndelok ibadah kurban kok kayak piro lah ditairi, mau kata dikaya apa? Iya, benar Pak. Makane. Soalnya duwe. Lah iku. Katanya sih itu. Iya, sampeyan lihat. Nanti kalau lihat di animal itu di televisi apa harimau ngejar apa gitu kan? Ya, singa makan ini, kenyang selesai sudah, tidur dia. Ada kelinci lihat ini biarin dia. Ya, bahkan ular itu kalau menelan satu binatang besar, begitu 1 bulan nggak makan dia, jinak dia. Sampai di dalam perutnya itu, habis baru dia liar lagi. Kalau kenyang enggak dia diam aja, kuduk, lulut begitu. Menungso karena cukup, makanya lebih bahaya daripada binatang buas. Yang terakhir, tahap dosa yang terakhir, tahap yang keempat adalah dzanbun bahimiyah. Dzanbun bahimiyah, dosa kebinatangan. Ya, jadi ada manusia-manusia seperti binatang-binatang ternak, seperti kambing, keledai. Jadi penggawean itu mangan mek gayeme rumput hanya nyemil ya ngoten niku. Jadi pekerjaannya cuma menumpahkan
syahwat. Wala ilm, wala zikir, wala ibadah. Hidupnya itu nggak ada. Nyari ilmu nggak ada, zikir nggak ada, ibadah nggak ada, nyari surga nggak ada, takut neraka nggak ada. Itu binatang ternak. Ngeten. Jadi hidupnya cuma syahwat saja, nyeneng no hati. Dan kaum muslimin banyak terjebak di sini. Permainan-permainan, hati-hati. Bukan tidak boleh. Olahraga, permainan boleh silakan, tapi tetap ada pegangan syariat yang harus diperhatikan. Baik ibu bapak sekalian, itu diantara persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kedudukan syaitan dan diantara dosa-dosa yang ditimbulkan oleh syaitan, tahapan-tahapan dosa. Nah sekarang kita akan lihat 10 pintu tadi yang dijadikan syaitan untuk menyesatkan manusia dari dalam diri manusia. Ini diambil dari kitab Ar-Raqaiq. Kitab-kitab yang membahas tentang kelembutan hati, tazkiyah, masuk dalam bab tazkiyah an-nafs. Apa 10 pintu tersebut? Pertama, al-ghadab, marah. Marah ditempatkan pada ranking yang pertama. Nanti akan kita kupas kenapa kok marah didahulukan. Yang kedua adalah an-nafs atau asyahwat, nafsu dan syahwat. Kemudian yang ketiga, pintu yang ketiga adalah al-hasad, dengki. Kemudian yang keempat, pintu yang keempat, adalah al-khirs ala dunya, tamak kepada dunia, serakah kepada dunia, hubbud dunya. Nanti ada pembagian cinta dunia yang terlarang itu yang bagaimana? Karena cinta dunia itu tabiat manusia. Gak dilarang, Mbak, gak dilarang. Ya cinta rumah yang besar tidak masalah, boleh, gak dilarang, halal selama cara mendapatkannya halal. Terus hak-haknya harta juga dikeluarkan, selesai. Jadi jangan diartikan kalau orang kaya kemudian dia hubud dunia. Ya, karena tak cinta dunia itu tabiat. Ibu dikasih suaminya uang 500 ribu sama 1 juta, seneng mana, Bu? Itu sehat namanya. Ibu masih sehat. Kalau ibu kasih 2 juta ditolak, kasih 100 ribu sewenang, itu dipermasalahkan. Segera check up. Ini kayaknya ikut kebatinan dia. Nah, jadi yang keempat apa tadi? Tama, al-khirs. Kemudian yang kelima adalah al-fudul. Al-fudul, berlebih-lebihan. Ya, baik dalam makan maupun dalam pakaian atau dalam kehidupan. Berlebih-lebihan. Ini kena terjebak kita. Banyak yang terjebak di sini. Kemudian yang keenam adalah sikap isti'jal, tergesa-gesa, terburu-buru, gegabah. Terutama kalau ada berita.
Banyak termasuk ustaz nggak selamat dari fitnah ini. Bukankah Nabi telah menyatakan ada 3 perkara yang dibenci oleh Allah? Salah satunya kila wa qala. Napa kila wa qala nih? Dikatakan terus mengatakan. Dikatakan terus. Napa pengertiannya pripun, Pak? Jari ini. Saya beberapa kali nemukan Ustaz. Kemarin saya ngaji di masjid, takmirnya cerita ke saya itu. Takmirnya cerita ke saya. Di sini ada begini. Ini Ustaz cerita. Tak tanya, Ustaz dari siapa? Takmirnya. Takmirnya itu berapa orang? Sing cerita wong piro. Ini kan baru 1 orang. Apa yang lain juga sama ceritanya. Maka yang seperti ini tidak boleh. Tapi awak dhewe niku Pak, nek krungu berita enggak cerita niku ilat niku koyo stroke, Pak. Ngoten lho, kaku ilat niku gak diceritakne niku lho. Loh, demi Allah loh niki. Iya nih, Pak. Banyak kita kena kita di sini. Ya Allah. Ini banyak nanti diungkapkan, tergesa-gesa menyimpulkan, tergesa-gesa menafsirkan, tergesa-gesa memaknai, Masya Allah, memutuskan, itu banyak sekali. Itu termasuk bagian dari pintu-pintu yang dipakai oleh syaitan. Kemudian yang ke-7 adalah al-bukhl. Sifat kikir, eman-emanan. Nanti ada 2 pembahasan antara al-bukhl dengan asyuh. Bukhl niku bakhil, syuh niku pelit. Jadi ada beda kelas Pak nanti. Iya beda kelas. Ada sedikit perbedaan. Kemudian pintu yang ke-8 yang dijadikan oleh syaitan adalah apa ini? Khauf min an yakuna faqiran. Takut miskin. Nah, ini penyakit yang ditiupkan oleh siapa? Syaitan di dalam menyesatkan manusia. Yang ke-8 khauf. Nggih, maksud saya tadi dulu lupa. Yang tak maksud niku tadi. Ini termasuk tergesa-gesa ini. Terus dibahas terus kena penyakit. Dirungokno sik tamangkani ojo kerusak-kerusuk. Iki sik ditunggu Ustaz Samsul sus penceng kabeh. Yang ke-9. Yang ke-9 termasuk bagian dari pintu yang digunakan setan merusak manusia dari diri manusia. Sifat apa? At-ta'assub fil madzahib. Fanatisme kelompok, fanatisme madhab. Itu termasuk pintu-pintu yang dijadikan setan untuk merusak manusia. Mana muslim itu fanatisme kepada dalil. Ada dalil jalan sudah. Maka pertanyaan cuma satu, ada dalilnya enggak? Itu aja Islam itu. Bukan kita ngeritik, enggak ada dalil kita lakukan kok. Kalau enggak jangan. Kenapa? Ini agama. Jadi enggak boleh gawe-gawe. Kenapa? Sudah sempurna. Nabi dicabut oleh Allah nyawanya itu kan sudah selesai itu. Gitu loh. Jadi aja ngarang-ngarang dhewe terus gawe-gawe dhewe ngoten. Akhirnya sing teko Nabi enggak kepake tenan. Contohnya sholawat niku. Ngampun saya sedikit singgung. Saya niki sholat teko Nabi gak pakai Pak. Enggak kepake. Wah dhewe nek sholawat ini tok sekarang ada malah sholat Jibril barang tuh yo teko ndi. Nah, ketika dikritik ya ketika saya kan baca khutbah Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya turun langsung Ustaz Muhammadiyah ya. Ya Allah, kok enggak pakai Sayyidina? Sampeyan kok Titan dong menang. Akhirnya jadi diskusi kalian. Sampai ada yang mengatakan, ada seorang ustadz dari kita terus ada perjanjian, termasuk ini tadi. Termasuk bacaan sholat, kenapa kok jenengan tidak pakai
Sayyidina. Karena konteks dari Nabi nggak pakai. Konteks dari Nabi nggak pakai. Bukankah Allah dia pakai dalil Quran? Jangan memanggil Nabi seperti panggilan kamu kepada yang lain. Ya Muhammad gak boleh memang. Bagaimana? Ya Rasulullah. Itu maksud. Ya Nabi Allah. Lah itu kemudian dibawa kerana bacaan Sayyidina itu. Sebenarnya kita baca salat Allahumma sholli ala Sayyidina itu boleh-boleh aja. Cuma kemudian jangan ditafsirkan. Kalau nggak pakai Sayyidina namanya nggak beradab. Jangan begitu. Ini fatal. Sampean kok kena gitu loh. Paham ya? Jadi kalau orang baca kalau langsung Muhammad gitu itu nggak beradab namanya. Kurang ajar namanya. Masa manggil Nabi langsung Muhammad itu kurang ajar. Nah kalau akhirnya tajak pas ke rumah saya di Susi, besagi sampean supaya engko aku ingin tahu jenengan tuh betul-betul menjaga prinsip jenengan. Sampean nanti waktu dohor sampean adan. Sampean adane sing sopan sok dilurungno wong akeh. Jadi pas baca syahadat nanti tambahno Sayyidina. Engko adanmu paling aneh sak donya iki. Wani ora. Begitu baca asyhadu anna ayo. Langsung Muhammad kurang ajar sampean. Bingung dia akhirnya. Nah sekarang muncul sholawat Jibril. Gak pakai Sayyidina Pak. Sebabnya dikai Sayyidina lagune gak dadi. Ayo. Tak tantang saiki ayo. Teman-teman sing dulu munjuk-munjuk Sayyidina kalau enggak Sayyidina kurang ajar. Tak tantang. Sampeyan salat Jibril kai Sayyidina ora dadi lagune. Sallallahu ala Muhammad. Dadi lagune. Nek kana Sayyidina. Saiki kana Sayyidina ora dadi lagu. Sallallahu ala Sayyidina ora penak. Ora penak. Wes mikir aja mangkel dhisik, mikir. Cek kan nesu-nesu ae. Nek gak ngono sampean ngomongi kuasar gitu ae. Saiki tak kasari didik saiki. Wes gawe Sayyidina ya, tak tuntut sampean. Terus nek adzan sing sopan. Mau adzan dirungokno wong akeh langsung wa asyhadu anna Muhammad kurang ajar jenenge. Mulai meni subuh adzan sing asyhadu anna Sayyidina kula mlungu kabeh sak donya entuk sampean. Viral Pak, yakin viral sampean. Lo bener apa enggak? Mangan cok kaku-kaku tuh pikiran itu. Ya tolong teman-teman, ojo murung-murung dhisik lah ngene iki. Ojo ngamukan dadi wong. Enggak cocok didik ngamuk diskusi sing penak lah enak to. Wah aku dinteki Pak, tak tanteki ganti. Engko andane sopan gak sopan tak totok sampean. Asal Jibril gak iso digawe Sayyidina gak dadi lagu, Pak. Tenan ora dadi lagu. Kayak coba wajon. Sudah dari Nabi itu sholawat Ibrahimiyah sudah itu dari lakukan sudah. Ditambah-tambah akhirnya mengandung dikhawatirkan bahasa yang mengandung itu ada kalimat-kalimat yang dikhawatirkan menjurus kepada kesyirikan. Gitu loh. Bukan apa-apa, takut di sana. Pun ya, hanya dari Nabi sudah bagus. Dan sekarang cara yang lebih bagus siapa? Selain dari Nabi ada enggak? Ayo. Ada enggak cara ibadah yang lebih bagus dari Nabi ada enggak? Bang Allah yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi sudah itu dipakai selesai sudah. Nah, karena kita juga punya akal, Pak. Sampun nggih? Nah, jadi ta'assuf fil madzhab termasuk bagian dari dosa-dosa yang di pintu-pintu dosa yang dipakai oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah su'udzon. Apa? Su'udzon. Nah, ini 10 pintu dosa yang dijadikan oleh syaitan untuk merusak manusia.